warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi pada kajian Ramadan yang ke-28 yang diadakan oleh pimpinan ranting Fatayat NU Karangrejo. Bersama saya Lailatus Suudia sebagai host pada pagi hari ini. Pagi ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh ustazah yang sangat cantik sekali dan berbagi ilmu pada seputar topik kita pada hari ini. Kita sambut terlebih dahulu Ustazah Malihatun Nisa. Assalamualaikum Ustazah Malihatun Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kegiatan puasa hari ini, lancar? Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, dalam kajian kita pada pagi hari ini kita akan membahas tahniah. Apa itu tahniah dan bagaimana hukum-hukumnya? Kita akan menyimak langsung dari Ustazah Malihatun Nisa. Tetapi jangan beranjak terlebih dahulu. Saksikan video ini di channel YouTube Fatayat NU Karangrejo. Ustazah, Ya, mungkin di rumah atau pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun yang berada mungkin penasaran dengan kata tahniah. Maka dari itu, apa arti dari tahniah itu tersendiri? Mohon dijelaskan Ustazah. ya. Jadi tahniah itu menurut kamus ya. Jadi dari segi kata tahniah itu sebenarnya ucapan selamat. Seperti itu. Selanjutnya kita mengacu pada kitab yang selama ini kita pelajari bersama selama bulan Ramadan, kitab Risalatus Syiyam. Tahniah ya ad-du'a bi'audi surur. Jadi tahniah itu isinya doa bi'audi surur, memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita doakan. Seperti apa contohnya tahniah kalau hari raya ya? Tahniah di hari raya contohnya taqabbalallahu minna, itu artinya doa. Jadi tidak sembarangan kita taqabbalallahu minna, bukan. Jadi itu harapan, kemudian yang kita doakan juga membalas taqabbalallahu minna wa minkum dan seterusnya, seperti itu. Itu seputar tentang arti tahniah secara harfiah dan menurut kitab yang kita pelajari selama ini. Untuk hukumnya sendiri, apakah ada hukumnya tersendiri atau wajib atau sunnah bahkan atau haram, Ustazah? Ya, jadi kalau menurut, kembali lagi saya kembalikan ke kitab karena saya bukan siapa-siapa. Kita mengikuti ulama. Syekh Syatowi itu mendikan seperti ini: at-tahniah bil aid sunnah. Jadi kalimatnya gitu, tahniah dalam hari raya, karena memang hari raya sebelumnya saya jelaskan, Allah itu sudah menyiapkan 2 hari besar khusus umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tahniah bil aid sunnatun. Tahniah bil aid dengan hari raya itu hukumnya sunnah. Jadi seperti itu. Jadi kita berbahagia, Allah itu memerintahkan kita untuk berbahagia memang. Itu hukumnya sunnah. Jadi jangan sedih di hari raya, seperti itu ya. Baik. Selanjutnya mungkin apakah ada dasar dalam melakukan tahniah itu? Ya, tadi yang saya sampaikan tadi sebelumnya, at-tahniah bil aid sunnatun. Ya, dahulu waktuha, masuk waktunya itu ketika malam terakhir bulan Ramadan. Ini untuk hari raya Idul Fitri. Jadi mulai malam Ramadan itu kita sudah disunnahkan untuk berbahagia, mendoakan saudara-saudara kita seperti itu. Ya, tentu saja dengan persiapan-persiapan dan semacamnya. Kira-kira Ustazah untuk tujuan tahniah, apakah harus menyiapkan sesuatu yang luar biasa ketika untuk menyambut tamu atau merayakan ada kedatangan tamu? Ya, yang namanya mau kedatangan tamu ya, nggak mungkin kan kita tidak. Yang pertama ya, paling tidak kita bereskan rumah. Ya, yang paling simpel itu ya. Karena itu memang anjuran Rasulullah an-nadhafatu minal iman. Seperti itu. Jadi paling tidak tanazzafu bikulli mastata'tum. Ada juga sampai ada hadis yang seperti itu. Jadi bersihkanlah bikulli mastata'tum semampumu. Ya, kalau kita mampu ngecat rumah ya kita cat rumah, kalau nggak mampu ya kita pel saja. Seperti itu. Jadi kita siapkan semampu kita sebaik yang kita bisa untuk menghadapi hari besar yang sudah Allah siapkan untuk kita ini. Seperti itu. Jadi memang sudah disiapkan sama Allah. Jadi kita harus menyambutnya seperti itu ya. Baik. Subhanallah sekali ya jawaban dari Ustazah Malihatun Nisa ini.
Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Insya Allah para pemirsa yang ada di rumah akan mempersiapkan dalam penyambutan tamu dengan sangat baik. Baik Ustazah, tadi kan disinggung tentang untuk membersihkan rumah atau mengecat rumah. Selain untuk membersihkan rumah, apakah kita diwajibkan atau disunahkan untuk menyuguhkan tamu atau kue atau minum-minuman? Kalau misalnya tidak mampu bagaimana? Ini kembali ke konsep kita ikramud dhaif ya. Kita kembali ikramud dhaif, itu memuliakan tamu. Memuliakan tamu, kalau kita punya makanan, kita berikan apa yang kita punya. Kalau kita punya misalnya bahan, kita bikinkan kue untuk menyambut kedatangan tamu tersebut. Karena apa? Ikramud dhaif. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Seperti itu. Jadi termasuk orang yang beriman, yaitu barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya dengan seperti apa ya? Masa ada tamu datang ke rumah kita cuma dijak ngobrol doang kayak garing mulutnya ya? Kita kasih minuman, kita kasih makanan yang kita punya, seperti itu supaya tamu itu senang. Kalau tamu sudah senang, tamu itu akan kembali mendoakan baik kepada kita. Jadi feedback timbal balik itu akan kembali kepada kita, seperti itu. Baik Ustazah, itu kalau orang yang mampu ya Ustazah. Kalau misalkan ada orang yang kurang mampu atau sangat tidak mampu untuk menyuguhkan kue atau minuman ketika menyambut tamu, itu bagaimana? Seperti ini, kalau memang kita tidak mampu, kita tidak usah memaksakan diri kita. Jangan karena sungkan kepada manusia, kemudian kita berani-berani berhutang, itu tidak baik. Apapun yang kita punya, entah itu pohon, karat, atau apapun yang memang itu mampu kita suguhkan, tidak apa-apa, kita suguhkan. Jangan takut dirinya, nggak apa-apa. Niat kita pertama ikramud dhaif, memuliakan tamu, seperti itu. Masalah tanggapan orang lain nggak usah kita gubris, seperti itu. Yang penting kita sudah niat memuliakan dia, memberikan yang terbaik yang kita punya. Jadi kalau kita memunya-munyakan, memaksakan diri, itu bukan bikul mastata'tum tadi. Allah nggak suka, justru itu Allah membenci orang-orang yang memaksakan diri. Jangankan memuliakan tamu, wong sholat saja itu kalau kita tidak mampu, itu boleh semampu kita. Kok ini memuliakan tamu seperti itu ya? Mohon maaf kalau saya ini ngomongnya balik-balik ke sholat atau kemana pun. Ya ini sekedar permisalan. Lah wong sholat saja kalau kita tidak mampu, bikin mudorot nggak? Kalau untuk bikin mudorot boleh dengan tayamum, justru tidak boleh dengan wudu. Apalagi memuliakan tamu kok sampai hutang-hutang, kan itu tidak boleh, memang benar-benar tidak boleh. Ya seperti itu. Ini wanti-wanti buat pemirsa semua, jangan sampai karena sungkan kok jenengan itu utang-utang, itu tidak baik, nggih. Kalau punya nasi dikarak juga nggak apa-apa, goreng karak, pohong ya nggak apa-apa, pohong seadanya. Bikul limas tapotum, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya, begitu sangat detail dan sangat jelas sekali. Para pemirsa di rumah, demikian tadi yang disampaikan Ustazah Malihatun Nisa tadi. Kita harus menyuguhkan tamu dengan semampu kita, sebisa kita, jangan sampai memaksa, okay? Para pemirsa yang ada di rumah, rasanya tidak lengkap jika kita berbicara tentang tahniah saja. Maka dari itu, kita akan menyajikan salah satu menu atau hidangan yang bisa kita suguhkan pada saat memuliakan tamu. Kali ini kita ditemani oleh sahabat Tuti Yuliani dan sahabat Fatimatul Fitria yang akan memandu pembuatan dan penyajian salah satu menu yang sangat menarik dan sangat enak. Terima kasih sahabat Lailatul Su'udiyah.
Selamat pagi pemirsa, hari ini saya akan berbagi resep kue lebaran yaitu telur gabus. Adapun untuk bahan-bahannya, yang pertama adalah 2 butir telur. Kemudian yang kedua 250 gram tepung tapioka, 50 gram keju, 50 gram margarin, dan penyedap secukupnya. Untuk cara pembuatannya sangat mudah. Yang pertama, masukkan 2 butir telur, kemudian masukkan keju, masukkan margarin, sekaligus penyedap. Nah, untuk selanjutnya bisa pakai mixer dan juga bisa pakai tangan langsung untuk menguleninya. Kita uleni sampai semua bahan menyatu. Ini cara menguleninya satu arah, ya. Kita uleni sampai bahan-bahannya menyatu. Setelah itu, setelah menyatu, kita masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil diuleni. Ada tips untuk pembuatan telur gabus. Kalau misalnya bahannya ini terlalu lembek, bisa ditambahi dengan tepung tapioka. Tidak boleh ditambah dengan air karena nanti bahan atau adonan bisa menjadi keras. Kalau misalnya terlalu kaku, ditambah margarin. Pokoknya jangan sampai ditambah dengan air, adonan bisa menjadi keras. Kita tambah lagi sampai tepung tapioka habis. Kita uleni. Kita tambah lagi sampai adonan menjadi kalis. Kita masukkan lagi. Kita aduk terus sampai adonan menjadi kalis. Kita uleni sampai kalis. Setelah adonan benar-benar kalis, untuk memastikan adonan kalis, apabila kita pegang itu sudah tidak berair. Nah, setelah betul-betul kalis, kita pulung kecil-kecil. Menggorengnya waktu minyak keadaan dingin, baru nanti dinyalakan kompornya. Kita goreng dengan api kecil. Biarkan adonan hingga mengembang atau naik ke atas, baru nanti kita aduk. Kita lihat adonannya sudah mengembang ke atas, baru bisa kita goreng. Kita bolak-balik, kita goreng hingga warnanya coklat keemasan. Pastikan nanti kalau buih minyaknya sudah hilang, berarti tandanya kue sudah matang.
Kita goreng perlahan-lahan, ngaduknya perlahan-lahan. Kita goreng hingga coklat keemasan. Setelah warnanya kuning keemasan, tandanya sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Pemirsa, untuk kue gabusnya sudah jadi, bahan-bahannya sangat mudah sekali. Silakan dicoba. Pemirsa, untuk sajian yang kedua kita akan membuat tahu mercon. Nah, ini bahan-bahannya apa saja ini Mbak Uyi Fafa? Coba dijelaskan. 250 gram daging sapi, 250 gram tepung tapioka, 100 gram cabai rawit, 50 gram daun seledri, 10 biji tahu yang sudah digoreng. Nah, untuk bumbu-bumbunya sendiri apa saja? Siapkan 7 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh penyedap rasa. Nah, kemudian daging ini nanti digiling sama bumbunya jadi satu, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk prosesnya bagaimana? Ini daging yang sudah digiling dan dicampur sama ya tepung tadi. Kemudian masukkan cabai. Wah, ini cabenya ini Super pedas. Lalu masukkan lagi daun seledri sesuai selera ya. Oke. Diuleni sampai menyatu. Ya, siap. Ini rupanya ini tahu bakso. tahu bakso mercon. Kalau makan ini meledos. Uleni. Kalau misalnya selain daging sapi bisa ya, misalnya yang tidak mau sapi itu ayam bisa, kambing juga sesuai bisa, selera. sesuai dengan selera. Oke, nah proses pembuatannya seperti ini. Belum jadi ini menggiurkan ini. Kemudian nanti ini Dimasukkan ke dalam ke dalam tahu. Cara mengisinya, untuk tahunya berapa? Tahunya 10. Ini yang sudah dibelah tengahnya. Sebelah tengahnya. Tangan sudah Kemudian bersih ya. diisi. Untuk dengan isinya terserah. terserah, Banyaknya. bisa 1 sendok, bisa 2 sendok. Oke, Sesuai dengan selera. Ini bagi penyuka selera pedas ini boleh dicoba ini untuk sajian ini. Kalau misalnya yang tidak suka pedas, boleh dihilangkan, di skip untuk cabenya ya. Ya. Tapi yang kita tahu makan mercon. ini bisa dengan minum kopi duduk santai. Wah. Menikmati Menggiurkan. Mantul. Kita isi sampai habis, sampai penuh. Isi. Bisa cocok buat hidangan tamu lebaran. Bisa juga untuk bisnis kuliner ini ya. Betul. Nah, betul. Ini bagi yang pengen nambah-nambah cuan penghasilan ya. Cocok. Nih sih. Kita Ini setelah diisi penuh ini kemudian diapakan? dimasukkan ke dalam panci yang sudah panas, lalu dikukus Berapa menit? 30 menit. Oh, kita kukus selama 30 menit. Nah, kukus selama 30 menit. Mantap betul. Tutup. Wah, ini enak sekali nih ya. Kita tunggu 30 menit. Setelah 30 menit kita angkat dan ditiriskan. Wah, ini enak sekali nih. Wah, cabenya luar Super. biasa. Nah, ini biasanya ini 250 ini jadi berapa tahu ini, Mbak Uyi? kurang lebih 25 tahun. tahun. Kalau misalnya dijual per tahunnya biasanya berapa?
3.000 atau 3.500 boleh. Monggo yang mau jualan tahu mercon, Tahu bakso. tahu bakso mercon bisa inti resep dari kita tadi. Wah, Mantul. Setelah ditiriskan, tahu bakso siap dihidangkan dan ditemani dengan saus yang enggak pedas ataupun saus pedas. demikian 2 sajian yang telah kita sajikan bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan dicoba untuk sajian lebaran. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke sahabat Lailatul Su'udiyah. Terima kasih sahabat Tuti Yuliani dan sahabat Fatimatul Fitriyah. Wow, tidak sabar ya untuk membuat sendiri di rumah. Terima kasih Ustazah Malihatun Nisa yang sudah berkenan untuk hadir di acara kajian Ramadan yang ke-28 ini. Saya Lailatul Su'udiyah mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.